Kristus. Yuk kita berdoa dulu. Kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Matius. Terima kasih Bapa, kami mohon belas kasihan pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, yuk kita lanjutkan renungan Habatus. Nah anak-anak, ada dua macam kerajaan. Kerajaan dunia dan kerajaan sorga. Kerajaan dunia bersifat sementara. Kerajaan sorga, kerajaan kekal selama-lamanya. Yuk kita buka Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kita baca sama-sama ya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kamu dan saya tentang nilai kerajaan surga melalui perumpamaan harta terpendam dan mutiara-mutiara berharga. Kisahnya beda ya, tapi pesannya sama. Dua orang berbeda tapi bersikap dan bertindak dengan cara yang sama. Dua orang ini sungguh takjub dan bersukacita. Satu orang menemukan harta terpendam, satu orang lagi menemukan mutiara berharga indah. Dua-duanya menemukan hal yang amat berharga. Mereka rela menjual seluruh miliknya karena apa yang mereka temukan lebih berharga dari apa yang mereka miliki. Nah anak-anak, kerajaan Allah adalah harta tak ternilai harganya yang patut diinginkan melebihi apapun. Iman, percaya kepada Tuhan Yesus merupakan penemuan harta yang paling berharga dibandingkan dengan apapun yang kita miliki. Dan itulah yang membuat kita bersukacita dan rela menyerahkan diri untuk mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, bagi anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu dan saya disebut murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai murid, mari kita mencintai apa yang Tuhan Yesus cinta. Tapi mari kita juga membenci apa yang Tuhan Yesus benci. Kalau kita nih mulai mau tidak taat, mau berdosa kepada Tuhan Yesus, stop. Kita langsung berdoa. Kita berseru kepada Tuhan. Kita ingat salib Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat Yohanes 3 ayat 16. Kita ingat 1 Yohanes 1 ayat 7b. Kita ingat 1 Yohanes 1 ayat 9. Ibrani 13 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 24. 2 Korintus 5 ayat 21. Roma 3 ayat 23. Dan banyak lagi. Kita ingat, kita renungkan, dan kita rasakan karya agung Allah di dalam hidup kita. Dan rasakan anak-anak, sukacita, damai sejahtera Allah ada pada diri kita. Nah anak-anak, mari kita bertekad serahkan diri kepada Tuhan Yesus sejak kecil, sejak anak-anak. Mari kamu dan saya terus belajar mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan Yesus. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum menemukan harta yang paling berharga, maukah kamu memilikinya juga? Yohanes 14 ayat 6.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami memiliki harta yang paling berharga dari semua yang ada di dunia ini, Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami sejak anak-anak menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus yang penuh cinta kasih, yang sudah menggantikan hukuman dosa kami mati di kayu salib, supaya hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan diri sendiri pun diberkati. Ampuni kami jika kami masih melakukan hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan menolong kami untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tetap di dalam firman ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dah.